Sebenarnya dari dulu STR itu diberikan oleh KKI, bukan oleh ID. Oleh konsul kedokteran ya dulu ya? Iya, Konsul kedokteran betul. Ya? Tidak pernah ID memberikan STR. Bahwa memang ini harus dilihat kembali tata kelolanya. Kenapa bisa ada narkotika kan kalau obat anestesi, kok bisa? Nah tentunya si rumah sakit sendiri memang harus bertanggung jawab terhadap semua proses yang ada di rumah sakit itu. Kementerian Kesehatan membuat SOP bahwa ruang kosong harus dikunci, harus apa gitu ya. Ya ini memang suatu pukulan lah. Jumlahnya apakah masih akan ada lagi yang lapor segala macam? Kemungkinan masih ada lagi ya. Gitu. Yang saya dengar sih itu bukan cuma satu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ke ID asal ID sama KKI sama KMKes itu bisa berkoordinasi dengan baik. Sebenarnya kan masyarakat nggak ada koordinasi Bu? Ya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di podcast paling fenomenal di Indonesia, Bikin Terang. Kalau udah bikin terang berarti kita nggak usah gelap-gelap. Oh iya dong. Iya kan? Karena apalagi tema kita kali ini mau bahas tentang yang putih-putih. Karena Indonesia udah cerah. Iya. Ya Bu ya? Iya. Yang gelap kalian aja gitu. Kata Pak Luhut, itu kata saya gitu. Nah, karena kita hari ini ngebahas yang terang, karena temanya ini tema tentang dokter yang bajunya putih kan? Iya. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu, dia seorang dokter meskipun dokter gigi. Dan gigi kan putih juga kan? Betul. Saya tidak sendirian, saya Gayem Sigit, didampingi oleh Mas Bung Purwanto, Pemret dari Sindo News. Dan tamu kita kali ini adalah Dokter Gigi Ariyanti Anaya. Siapa dia? Biasa dipanggil Bu Ade ternyata. Mungkin dulu anak paling kecil kali ya. Dikirain mau bungsu. Ternyata nggak jadi. Beliau adalah Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Mungkin Anda taunya Konsil Kedokteran. Tapi ini ada yang baru nih Mas Pung. Ya. Konsil Kesehatan Indonesia. Mungkin banyak sebagian dari kita atau Anda juga pasti baru dengar juga Mas. Saya juga iya. Ini kita langsung tanyain aja nih sama langsung dari ketuanya. Bu, itu kalau saya baca tupoksinya itu luar biasa loh Mas. Ya. Yaitu membuat registrasi, pengesahan strata pendidikan kesehatan, kemudian pembinaan medis. Itu udah kayak India aja loh sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya gimana Bu? KKI ini Bu? Ya, jadi memang sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, salah satu ya perubahan yang terjadi adalah di Konsil Kesehatan Indonesia ini. Dulunya seperti tadi Mas sampaikan bahwa orang taunya Konsil Kedokteran Indonesia. Terus ada lagi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah dengan Undang-Undang 17 ini maka dua ini digabung menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Jadi di dalam Konsil Kesehatan Indonesia ini kita sekarang tidak hanya mengurus dokter dan dokter gigi saja, tetapi seluruh tenaga kesehatan, termasuk fisioterapi, perawat, bidan, gitu ya, ahli gizi, apoteker, ada semua tenaga kesehatan itu di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Nah dalam tugasnya ini Konsil Kesehatan Indonesia seperti yang ada di regulasi. Ya pertama adalah tentu kita membuat regulasi-regulasi yang terkait konsil ini, kewenangannya. Kemudian juga kita memberikan surat tanda registrasi kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang dianggap sudah kompeten untuk menjadi tenaga kesehatan. Ya. Kemudian kita melakukan pembinaan dan pengawasan gitu, terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan karena konsil itu dibentuk untuk memastikan bahwa mutu dari pelayanan kesehatan dan profesionalisme dari tenaga kesehatan ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tentunya kalau kita melihat dari sini itu dimulai kita menyusun standar kompetensi untuk seluruh tenaga untuk seluruh pendidikan ya.
kemudian juga kita menyusun standar profesi, kemudian kita melakukan bekerja sama dengan kolegium untuk memastikan melakukan uji kompetensi. Nah, sehingga nantinya tentunya diharapkan tenaga-tenaga kesehatan ini begitu mereka mendapatkan STR, mereka kemudian juga layak untuk mendapatkan untuk bisa berpraktek seperti itu. Jadi anggotanya berapa Bu? Dan KKI itu bertanggung jawab kepada siapa Bu? KKI itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Melalui Menteri Kesehatan? Iya, Menteri Kesehatan. Oke. Nah, di dalam struktur kami dibantu oleh Majelis Disiplin Profesi. Jadi ketika ada masalah hukum, maka ada Majelis Disiplin Profesi yang akan membantu kita. Dan juga kita dibantu oleh alat perangkat alat membantu kita adalah kolegium. Jadi ada ahli cabang ilmu, ada 81 cabang ilmu yang ada di bawah kita. Iya, dokter spesialis jantung, saraf, apa semuanya ada di situ. Gitu. Berarti anggotanya berapa Bu totalnya Bu? Totalnya kita ada 120-an. 120? Iya, di situ. Berarti registrasi dokter segala macam udah bukan ID lagi, langsung KKI sekarang? Registrasi di KKI. Di KKI. Iya, baik itu WNI atau WNA, ya kan sekarang dokter asing kan juga banyak tuh. Nah, itu juga semuanya di KKI. Kalau dokter mau mendapatkan izin untuk mereka melakukan pendidikan PPDS, itu STR sebagai pendidikan itu juga di KKI. Jadi ini fungsinya apa Bu? Kalau dulu kan kita urusan dokter ID, kesehatan ID. Nah sekarang gimana Bu? Sebenarnya dari dulu STR itu diberikan oleh KKI, bukan oleh ID. Oleh konsul kedokteran ya dulu ya? Iya, Konsul kedokteran betul. Ya? Tidak pernah ID memberikan STR, karena STR itu adalah produk pemerintah ya gitu loh. Sementara ID organisasi profesi. Organisasi profesi. Nah itu yang mungkin perlu diperjelas gitu ya. Gitu. Tapi waktu itu ID mengeluarkan rekomendasi. Betul. Bahwa yang ini dapat STR atau tidak gitu. Ya. Salah satu dulu persyaratan untuk mendapatkan STR itu adalah rekomendasi dari ID. Kemudian juga STR ini dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali gitu ya. Kemudian setiap tenaga medis, tenaga kesehatan itu juga harus mempunyai SIP, surat izin praktek. Nah ini juga diperpanjang 5 tahun sekali dan ini juga harus mendapatkan rekomendasi dari ID. Nah sekarang tentunya kita ini kan butuh dokter ya, kita perlu percepatan, kita sudah memapping di mana tempat-tempat yang ada dan kita sudah berkoordinasi dengan institusi pendidikan bersama kolegium. Artinya tentunya STR ini bisa dikeluarkan ketika satu tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sudah mumpuni, sudah melewati uji kompetensi, sudah lulus, harusnya dia udah bisa langsung dapat STR. Berarti kalau kayak kemarin nih banyak dokter bermasalah, ada yang pelecehan, PPDS melakukan hal-hal yang negatif lah. Nah itu mereka tuh yang kasih peringatan, yang memberikan hukuman itu udah KKI sekarang? KKI, karena KKI yang memberikan STR maka KKI lah yang berhak untuk mencabut STR-nya kan gitu. Ya kan? Nah makanya di situ pun ada fungsi pembinaan dan pengawasan. Memang ID sebagai organisasi profesi tentu akan bekerja dari ranah etik ya. Tetapi ketika etik itu sudah dianggap mengganggu kualitas dari pelayanan, maka KKI akan masuk ke dalam ranah KKI. Oke. Kan Mas Pung, kan kemarin kita wawancara sama Ketua ID kan, Dokter Selamat. Sahabat saya itu. Ada beberapa hal yang dia kenal lama saya. Iya, kayaknya ID jadi dikebiri nih. Tapi kita sebelum lanjut kita dengerin dulu ya, cuplikan wawancara. Biar jelas nanti ya. Bikin terang dengan Dokter Selamat di Ketua ID. Makanya saya heran, kami berjuang mati-matian untuk anggaran kesehatan tinggi. Dinaikkan, sesuai WHO itu kan 15% dari APBN. 15%. Ya, tapi kalau nggak 15, 10% lah, 10%. Ya. Begitu sudah gede, alokasinya Pak. Buat apa? Alkes misalnya, kan repot. Harusnya kan untuk SDM, sama untuk program. Alkes tadi berapa Dok? 67? Nggak tahu, saya nggak tahu. Spesialis kewenangannya apa aja, itu semua ada. Kemudian ada SOP,
Begitu dokter sudah meriksa tempatnya di mana, siapa yang mendampingi, menulis resep, resepnya sudah lengkap belum, umur, berat badan dan lain-lain. Yang membawa resep ke apotek siapa itu ada semua itu. Kemudian yang ngambil obat siapa itu ada semua. Itu namanya tata kelola rumah sakit. Makanya rumah sakit ada akreditasi rumah sakit. Ini menurut saya ada keteledoran. Mungkin tata kelolanya kurang baik. Padahal itu rumah sakit vertikal loh. Rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Iya. Hebat kan? Di bawah Kementerian Kesehatan tipe Itu A. rujukan sebandung raya itu. Iya. Tipe A kan? Iya. Saya Dengan kebetulan itu. kuliah di Bandung, Dengan- jadi ya RSHS tuh kayak top notch-nya rumah sakit. Iya. Dengan kejadian seperti ini, masyarakat jadi tidak percaya. Artinya bisa, mohon maaf, tanda kutip, oh rumah sakit ini aman gak sih bagi masyarakat kan itu. Apalagi kejadiannya lebih dari sekali, 2 kali. 2 kali katanya. Iya, mungkin lebih juga, nggak tahu kan. Itu kalau tipe A itu berarti langsung. Misalnya tidak viral, Iya. terbuka nggak? Oh enggak. Iya. Terbuka. Enggak kebuka. Nggak kebuka gitu loh. Artinya apa? Ini momentum viral itu dibuat untuk rumah sakit harus bertanggung jawab. Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan itu rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan oleh SDM yang ada di rumah sakit. Jadi bisa Rumah sakit yang bertanggung jawab. bisa minta ganti rugi. Oh bisa. Perdata dong, Dok. Bisa. Kalau tipe A seperti RSHS itu kan berarti langsung di binaan Kementerian Kesehatan. Langsung. Direkturnya juga yang nunjuk Menteri Kesehatan. Kita minta tanggapan dari Bu Ade nih. Yang terakhir dulu tuh soal yang kasus PPDS kemarin bahwa Dr. Slamet bilang dokternya iya salah, tapi rumah sakitnya juga mesti bertanggung jawab. Terus dia nyebut tadi soal Ikut bertanggung jawab. binaan dari Kementerian Kesehatan. Kenapa kok ada dokter bisa ngambil obat bius langsung ke kamar sendirian tanpa didampingi oleh dokter atau didampingi oleh pihak yang ada di lokasi. Silakan Bu Ade. Kalau kita lihat kasus yang di Hasan Sadikin ini kan kasus residen ya. Residen, ya. PPDS, Ya. bukan dokternya Hasan Sadikin. Hmm. Tentunya mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kalau kita belajar atau kita mengikuti program dokter spesialis, itu yang sekarang ini kan dari Unpad ya. Jadi mereka Ya. masuk dari Unpad dan sebagian besar mereka itu belajarnya tuh di rumah sakit. Lebih dari 90% waktu dia Di di rumah rumah sakit. sakit. Karena mereka tuh latihan melihat Oke, langsung praktek ya. kepada konsulennya ya oke. gitu. Yang diajari oleh konsulennya untuk sambil mengerjakan gitu. Nah, kasus yang di Hasan Sadikin ini kan memang kasusnya adalah residen dari Unpad gitu ya. Yang sebenarnya harusnya ketika dia ada di rumah sakit, maka dia harus mematuhi SOP yang ada di rumah sakit itu. Oke. Ya. Nah, sekarang ini harus dilihat kembali gitu. Apakah kemudian SOP ini sudah dikasih tahu kepada mereka ketika mereka mau masuk rumah sakit, apa-apa saja yang nggak boleh gitu. Nah, tentunya si rumah sakit sendiri memang harus bertanggung jawab terhadap semua proses yang ada di rumah sakit rumah itu. sakit. Ya, walaupun itu dilakukan oleh residen sambil berpraktek, tetapi karena ini langsung ke pasien yang ada di Hasan Sadikin, ya tentu Hasan Sadikin harus bertanggung jawab lah ya dengan adanya hal seperti ini. Nah, saya setuju tadi disampaikan oleh Pak Ketua IDI bahwa memang ini harus dilihat kembali tata kelolanya. Kenapa bisa ada narkotika kan kalau obat anestesi, kok bisa gitu ya keluar gitu. Padahal harusnya pada saat dia keluar dari depo farmasi 3, maka harus balik lagi laporannya 3. Berapa dipakai, berapa sisa itu harus. Kenapa ini bisa ada yang hilang gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Inilah kemudian tentu Pak Menteri juga sudah langsung menginstruksikan bukan hanya kepada Hasan Sadikin tapi kepada seluruh rumah sakit vertikal. Untuk melakukan perbaikan tata kelola terhadap hal tersebut dan bahkan Pak Menteri itu menghentikan sementara program anestesi PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mereka memperbaiki dulu tata kelolanya dan melakukan investigasi dengan baik kenapa hal ini bisa terjadi.
termasuklah kemudian ini ada di ruang kosong kan waktu itu kan dilakukan gitu ya. Sehingga sekarang kita Kementerian Kesehatan membuat SOP bahwa ruang kosong harus dikunci, harus apa gitu ya. Ya ini memang suatu pukulan lah, tetapi tentunya kita juga harus memberikan apresiasi respon cepat dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan langkah-langkah mitigasi preventif agar kasus ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau dalam hal perbaikan tata kelola itu perannya KKI gimana, Bu? KKI kan tentunya lebih ke arah terhadap kompetensi dokternya. Ya, kalau terhadap vaskesnya itu adalah kewenangan dari tugasnya dari Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat. Gitu. Jadi, tetapi kita tentunya di dalam KKI itu ada kolegium yang akan mengawasi perilaku si dokternya, si residennya gitu seperti itu. Termasuk konsulennya itu deh, Bu. Termasuk konsulennya tentunya. Dan itu di bawah ininya kan? Iya. Hanya rezimnya KKI. Betul. Ya kan karena konsulennya juga punya STR juga. Ini pun juga menjadi. Sekalian update kasus yang TPNS. Itu gimana, Bu? Yang terbaru, berita terbarunya seperti apa, Bu? Baik korbannya, terus pelakunya dan segala macamnya. Dokternya itu. Yang terakhir kan memang ini sudah masuk ke ranah pidana, ya. Karena ternyata memang di situ ada unsur pidana. Dan kami tentunya dari KKI melihat bahwa ada pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan yang membahayakan kepada dokter ini, terhadap dokter ini yang tentunya juga kita setelah melakukan investigasi, pemeriksaan dan melakukan kajian semua, kita melihat bahwa kita perlu melakukan pencabutan STR kepada dokter ini karena dengan STR-nya dicabut otomatis dia tidak bisa berpraktek ya. Kita sudah berkoordinasi sama dinas untuk mencabut karena tentunya kita tidak mau lagi ada korban-korban lagi karena jelas dia menggunakan kompetensi dia untuk melakukan tindakan pidana itu. Gitu. Kalau untuk korbannya, Bu? Korbannya saya nggak update dah saya. Itu bukan bagian dari tugas KKI? Bukan. Itu udah polisi pidana itu kan. Ya kan nanti korbannya mau seperti apa kita. Jumlahnya apakah masih akan ada lagi yang lapor segala macam? Kemungkinan masih ada lagi ya. Gitu. Yang saya dengar sih itu bukan cuma satu. Tapi itu bukan ranah KKI lah. Kalau yang itu Bu, yang dokter di Garut ya? Ya. Sekalian itu dari KKI gimana prosesnya itu? Kalau kasus di Garut ini kan memang ketika kita menerima laporan gitu ya dan ini dilakukan di fasilitas pelayanan pada saat dia melakukan pemeriksaan artinya profesi dia jelas yang sedang dia lakukan di situ gitu maka ini benar-benar sudah menjadi ranahnya KKI sehingga berarti agak beda ya dengan posisi di RSHS tadi ya? RSHS tuh dia lebih kan? Pada saat pendidikan. Tapi ya sama juga sih, cuman kalau yang ini dia sedang melakukan pelayanan. Iya. Itu ya. Nah, kemudian kami dari Majelis Disiplin Profesi melakukan investigasi ke Bandung, ke Garut waktu itu. Tim kami, sudah langsung ya? Sudah langsung ditindaklanjuti. Kita melakukan investigasi berapa korbannya, kemudian juga dokternya, vaskesnya, semua kita cek. Hasilnya ya memang ini ada unsur ada penyimpangan dan juga unsur pidana gitu loh. Maka sudah dimasukkan juga ke pihak yang berwajib. Dan sudah diteruskan karena pidana ya? Ya, kalau dia memang kasusnya bukan hanya sekedar disiplin profesi, maka kita harus menyerahkan ke pihak berwajib. Tetapi kalau ini sebatas disiplin profesi, maka itu akan ditindaklanjutkan di kita. Ranah etik ya? Sebenarnya etik itu di ID ya, di organisasi profesi. Tetapi kalau etik itu kemudian sudah dilihat mengganggu pelayanan, maka dia akan masuk ke dalam disiplin profesi yang harus ditindaklanjuti oleh KKI. Jadi sekarang pasien kalau merasa dirugikan ke ID atau ke KKI nih, Bu? Ke KKI dong. Oh, ke KKI ya.
Langsung lapor ya Bu ya? Iya. Ya tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ke IDI, asal IDI sama KKI sama Kemkes itu bisa berkoordinasi dengan baik. Sebenarnya kan Sekarang masyarakat nggak ada koordinasi Bu? ya mungkin perlu ditingkatkan saja. Dengan kasus seperti ini sebenarnya kita harus menjadi lebih apa ya, dewasa bahwa kita bekerja ini untuk masyarakat gitu ya. Kalau kasus ini banyak terungkap begini kan juga ini bagian dari efek jerah ya yang harusnya diterima oleh para dokter. Nggak main-main loh kalau kamu kayak gini, benar-benar loh gitu ya ininya apa kasusnya. Dan menurut saya bukan cuma IDI aja. Di KKI ini kita bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan. Majelis Disiplin Profesi ini berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota. Karena itu yang paling dekat kan. Langsung ya? Iya, kalau ada kasus masa iya dia mesti ke KKI ke pusat ke Jakarta. Nah dari daerah itu kemudian melaporkan kita akan turun gitu ya, seperti itu. Bu, ada kesan di masyarakat ini ya. Sekarang ini setelah ada undang-undang kesehatan yang ombudsman ini, itu hubungan antara IDI dengan pemerintah, khususnya Kemenkes itu kurang akur gitu Bu. Kalau dulu kan kelihatan mingle, kalau sekarang nih yang satu ke sini, terus merasa mau dihilangkan, ada yang merasa dihilangkan, merasa mau diduakan atau ditigakan ya. Kan jadi nggak enak gitu kita lihatnya gitu. Itu sebenarnya persepsi di masyarakat ya menurut saya ya gitu ya. Karena sebenarnya Undang-Undang 17 ini mengembalikan porsinya masing-masing gitu ya. Artinya gini, IDI itu kan organisasi profesi yang sudah cukup lama ya, yang tua, yang pengalamannya luar biasa dalam gitu. Dan tentunya kita juga nggak bisa menafsirkan gitu ya, bahwa IDI ini punya peran yang cukup banyak selama ini gitu kan. Tetapi tentunya juga organisasi ini kan atau ormas ya, organisasi masyarakat kan IDI itu ya. Itu kan boleh saja ya, nanti Mas Gawai mau bikin karena dokter mau bikin juga ya boleh aja gitu loh. Kan itu nggak boleh satu-satunya dong, namanya ormas kan boleh. Oh, berarti ada yang lain, Ikatan Dokter Jiwa Indonesia gitu boleh? Ya boleh aja. Kalau saya Ikatan Dokter Rakyat Semesta. Ya boleh. Lagi musim kan? Boleh. Kayak farmasi, dulu cuma ada satu IAI, sekarang banyak tuh. Ikatan farmasi ini ya boleh dong semua orang, dan nanti semua orang berhak untuk memilih mau masuk di mana yang dia merasa bahwa ini organisasi ini memberikan banyak manfaat buat saya misalnya gitu kan, ya boleh-boleh aja. Nah saya mau mengklarifikasi apakah hubungan Kemkes dengan IDI itu renggang? Nggak juga, Pak Menteri aja kemarin datang tuh waktu pelantikan IDI, kalau nggak Pak Menteri nggak mau datang gitu, iya kan? Itu. Yang pelantikan yang baru ya, pengurus baru, iya. Pak Dokter Slamet ya? Pak Dokter Slamet gitu. Karena diundang katanya Bu. Ya kalau nggak diundang ya kita juga nggak datang. Jadi gini, aman-aman aja ternyata, cuman Aman. butuh nongkrong bareng aja di sini, Iya. gitu ya? Kurang ngopi kali Bu. Kurang ngopi Bu. Kurang Gitu ngopi. lah, ya. Jadi jangan ketemu di dalam diskusi aja, ngopi lah sekarang. Ngopi lah, Iya. Bang. Mesti Jadi nanti biar- kita bilang sama Pak Menteri ya supaya Nah, ngopi gitu. bareng gitu kan. Karena gitu. kan kemarin Pak Slamet bilang di dunia ini yang namanya induk kedokteran itu cuma satu gitu. Memang intinya banyak, ada dokter gigi, ada dokter jiwa, dokter spesialis jantung, ikatan dokter anak segala macam. Cuman induknya cuma satu, jadi nggak bisa dibikin dua, katanya begitu Bu. Ya kan ini tergantung ya di mana gitu ya. Artinya sebenarnya mau dibikin cuma satu juga ya boleh aja karena itu bukan ranahnya Kemkes ya. Iya. Ya dong. Itu karena Di ranah profesi ya? Profesi mau cuma satu mau ini ya mereka berhak aja karena Kemkes tidak pernah mengatur organisasi itu jadi cuma Pertanyaannya satu. Bu, bagi Kemkes itu lebih baik satu atau banyak? Nah ini Bu, ini biar ini aja. Gimana Bu? Atau natural aja? Kalau Kemkes natural aja. Natural aja? Iya. Kalau Kemkes intinya adalah masyarakat terlayani dengan baik. Gitu Itu ya? aja. Intinya konsumen, masyarakat, pasien terlayani dengan baik. Betul. Gitu. Mau satu ya nggak problem. Mau dua, mau tiga, monggo. Lepas Kita juga aja. berharap jangan sampai urusan kedokteran ini sama seperti PSSI zaman dulu.
Yang rame dan ribut pengurusnya. Sementara prestasinya nggak ada. Gitu kan harapannya Bu ya. Jadi harapan kita jangan elit-elit ini ribut sendiri sementara pasiennya terbengkalai, dokter tidak profesional. Sementara negara lain, Malaysia, Vietnam, Udah Singapura, maju. itu udah maju banget, udah berbenah. Coba Mas lihat, saya potong. Coba Mas lihat berapa 2 juta penduduk Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri berobat. Iya kan? Nggak jauh-jauh loh. Pineng, Singapura. Ya kan? Ya kalau Singapura duitnya ada, Singapura. Singapura udah mainstream lah ya. Nah, kalau duitnya Pineng, sedang, Pineng. Ya. Sekarang Bangkok sedang berbenah. Iya. Terus kalau kita ribut sendiri, pasiennya lari gitu loh. Makanya menurut saya nggak seperti itulah. Harusnya kita duduk bareng gimana membenahi masalah ini. Betul. Tambah lagi dengan adanya kasus ini. Ini kan ini tamparan buat semua dokter loh. Buat tenaga kesehatan, tenaga medis. Ini belum aja mungkin ya mudah-mudahan nggak ada. Jangan-jangan papu kita baru sadar nih. Wah waduh gitu. Nah itu kan sebenarnya ya itu tadi tuh. Jangan sampai yang ribut yang ini nggak terlayaki gitu Yang ribut dengan pengurusnya, Bu. baik gitu. Nah itu sih. Itu sebenarnya intinya seperti itu. Bu, dibanding negara tetangganya, kita nggak usah jauh-jauh ke Eropa Amerika. atau Amerika. Kita yang dekat Negeri jiran aja. Yang merdekanya nggak jauh-jauh beda sama kita gitu. Malaysia, Thailand, Thailand. Singapura, bahkan katanya Vietnam sekarang udah mulai Filipina. dari tradisional menuju ke modern, gabungan antara pengobatan tradisional dengan modern jadi satu. Jadi satu. Nah kalau Ibu ngeliatnya gimana? Kita jauh banget. Jauh. Kita masih ribut Mas, masih berantem antara dokter sama pengobatan tradisional gitu. Dan itu semua ada di kolegium gitu ya, kolegium karena ada kolegiumnya ada di kita. Nah inilah yang kemudian kita ingin menyatukan hal-hal seperti ini. Sebenarnya kan nggak ada yang jelek, tetapi sebenarnya kalau ini jadikan satu, ini kan akan menjadi lebih bagus. Gimana ada share kompetensi kah, ada ini kah gitu kan antara para dokter. Let's say ya misalnya Pak Menteri itu selalu bilang, dokter di daerah dia nggak boleh melakukan, dia dibatasin itunya kompetensinya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu ya. Padahal di daerah itu nggak ada dokter bedah, di daerah itu nggak ada objin, padahal itu perlu USG gitu kan. Nah dulu nggak boleh dipegang, sekarang ditambahin kita secara kompetensi mereka boleh melakukan USG, disediakan sama Pak Menteri USG di puskesmas untuk deteksi dini terhadap janin yang ada kelainan sehingga cepat dirujuk. Atau ternyata USG-nya juga bisa mendeteksi CA, ya kan? Walaupun dia tidak mendiagnosa secara ini, tetapi secara screening dia bisa tahu, itu kan bisa langsung dirujuk gitu loh. Kalau nungguin objin ada di puskesmas kan ya nggak mungkin toh. Iya. Ya kan? Gitu loh. Nah seperti itu, ada radiologi, ada di semua ini. Nah inilah share kompetensi yang sebenarnya di luar negeri itu sudah common banget mereka melakukan. Nah inilah kemudian kita maunya semua para dokter spesialis berbesar hatilah, terutama untuk di daerah-daerah yang kekurangan dokter. Kita ini masih ada 500 puskesmas tanpa dokter. Itu bukan dokter spesialis. Kalau 7 dokter kalau 7 dokter spesialis dasar itu 40% RSUD itu kurang dokter spesialisnya. Dasar loh ya, dasar. Nah, terkait dengan itu kan tadi tujuannya KKI untuk menggabungkan semua perizinan dan segalanya itu yang tenaga kesehatan. Apakah sudah ada perubahan, Bu? Kan STR nanti kan kalau tidak ada pelanggaran parah ya tetap terus saja yang STR. Ya. Terus satunya yang perlu diperbarui SIP. kayak pilot ya. Harus betul. tes terbang dulu gitu. Betul. Itu gimana, Bu? Apakah lebih trafficnya itu lebih lancar lagi atau memang seperti apa, Bu, sekarang kondisinya, Bu? Jadi sekarang itu ya di Undang-Undang 17 ini perubahannya pertama adalah kita mendapat STR itu seumur hidup. Itu ya. Oke. Nah dengan STR seumur hidup dia PRD tuh hanya setiap 5 tahun tuh perpanjang SIP. Ya. Atau dokter yang baru mau minta SIP gitu ya di satu daerah. Nah kalau dulu itu kan harus ada rekomendasi. Dari apakah pihak lain ya? Pihak lain gitu ya. Apakah ini boleh nih saya mau masuk Bandung nih gitu, mau masuk Tasik gitu ya. Nah, mesti gitu tuh. Kalau sekarang Kemkes itu udah punya peta seluruh kabupaten kota, ya. Dan sudah ada perhitungan berapa jumlah dokter yang dibutuhkan situ. Let's say misalnya di sana tuh masih membutuhkan objin ada 5, anestesi ada 5 misalnya.
dia baru ada objin 3 gitu ya. Begitu ada objin masuk, daftar, minta SIP di daerah itu, selama kuota itu belum terisi, ya otomatis dia langsung dapat. Selama tidak ada rekomendasi dia blacklist ada masalah, selama kuotanya ada, ya dia langsung dapat gitu loh. Nah ini kan mempercepat ya untuk pendistribusian. Dan juga para dokter-dokter yang spesialis yang baru ini, dia bisa lihat petanya nantinya tuh, kita buat tuh dia bisa lihat petanya, jadi dia tahu nih, jangan ngotot di daerah yang penuh, itu tuh sana tuh masih kosong. NTT gitu. misalnya kurang dokter NTT, jantung. dokter jantung, ya kurang, wes ya. itu gitu. Oke, jadi mengurangi antrian ya Bu ya? Betul. Prinsipnya ya Bu? Iya. Sama penyebaran? Penyebarannya. Oke. Dan mempercepatlah proses Ya. izin-izin supaya ini udah ditunggu masyarakat. Betul. Gitu loh. Jangan sampai nanti karena antriannya panjang, di sana udah membutuhkan dokter, nggak ada dokternya. Karena masih antrian perizinan. Iya, Nah, administrasi. Gitu. Iya, iya. Bu, ini kan salah satu tugas dari KKI itu kan tadi tuh pengesahan standar pendidikan. Ya, standar kompetensi. Ada kompetensi ya. Ya. Terus kalau yang misalkan penutupan fakultas kedokteran anestesi itu wewenang KKI atau wewenang Kemenkes, Bu? Enggak, kalau fakultas kedokteran itu, kalau fakultas kedokteran itu ada 2 ya sekarang. Ada university base, ada hospital base ya. Oh. Kalau university base itu adalah wewenangnya Dikti. Oke. Kalau hospital base itu adalah wewenangnya Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kalau ada masalah satu prodi ternyata dianggapnya tidak baik gitu ya, seperti yang di Hasan Sadikin ada kasus. Itu wewenang Dikti untuk bisa mereview kembali pendidikan spesialis anestesi itu. Tetapi Kemkes, karena Kemkes yang punya rumah sakit, Kemkes nggak mau dong itu terjadi di rumah sakitnya. Dan itu belajarnya di rumah sakit, stop dulu, jangan belajar dulu, jangan ke rumah sakit saya dulu. Saya mau benahin dulu tata kelolanya di rumah sakit supaya rapi. Oke, ada apa, masalahnya apa. Sekarang tuh sampai di rumah sakit vertikal semua dipasangin itu CCTV di setiap sudut. Supaya kalau ada kasus bullying apa itu bisa langsung ketahuan gitu loh. Pasangin face recognition kalau masuk IGD, masuk ruang operasi. Supaya kalau yang datangnya bukan konsulen, yang datangnya senior, konsulennya nggak ada, jadi yang ngajarin senior ketahuan. Gitu. Ini karena kenapa kita bilang hubungan ID dengan Kemenkes agak-agak renggang. Karena kita dapat info Kemenkes baru saja menutup lembaga pendidikan milik ID yang dilikuidasi. Tanpa teguran 1, 2, dan 3. Itu benar nggak Bu? Ya gini, ini tapi mungkin nanti ditanyainnya ke Kementerian Kesehatan. Karena Pak Budinya masih sibuk. Pak. Jadi pastinya Kementerian Kesehatan ini kan melakukan penutupan itu pasti karena ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Saya juga mendengar sih, memang waktu itu sih dirjennya saya, tapi kan saya udah pindah ya, jadi saya nggak berwenang untuk ngomong nih gitu ya. Apa-apa aja kesalahannya, apa aja hal yang tidak terpenuhi. Dan sebenarnya penutupan itu juga nantinya juga dilakukan juga untuk lembaga pelatihan lain yang dianggap melakukan pelanggaran. Jadi nggak harus ID? Ya enggak lah. Lembaga pendidikan ID itu kayak apa sih Bu? Lembaga pelatihan. Pelatihan tuh kayak apa sih Bu? Jadi gini, sekarang ini kan kita tuh membuat pelatihan kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan itu bisa secara luring dan online. Bayangin kalau dulu semuanya mesti luring. Sementara SKP-nya harus dipenuhi untuk perpanjangan SIP, ya kan? Siapa namanya si perawat yang di gunung tuh yang kerja terus gitu ya, yang ada dia mesti ke sini pelatihan di tempat, pelatihan di Jogja. Padahal di sana dia ditunggu sama pasien. Duitnya juga berapa, ini berapa. Maka Kementerian Kesehatan membuat yang namanya pelataran sehat, tempat pelatihan itu bisa mereka mendapatkan memenuhi SKP itu secara online. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, siapa yang bisa melakukan pelatihan itu adalah lembaga yang sudah terakreditasi. Gak boleh semua juga gitu loh. Nah, lembaga terakreditasi ini udah banyak yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Mereka monggo silahkan supaya kemudahan itu didapat oleh tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk bisa memenuhi SKP mereka untuk memperpanjang SIP. Di samping jumlah pasien yang mereka kerjakan gitu loh. Lembaga pelatihan ini swasta ada, pemerintah ada, rumah sakit ada, organisasi profesi ada.
ya monggo silakan dilepas. Dan itu juga mereka boleh berbayar, mereka juga bisa gratis, terserah. Nah itu sih sebenarnya. Asal semuanya terregister di Kementerian Kesehatan gitu. Harus terregister, kalau Sebagai enggak mitra. sebagai mitra, karena nanti dia akan dapat outputnya sangat penting. Gitu. iya, dan akan dapat logbook ya, akan dapat bisa login. Nanti kemudian siapa yang melatih, misalnya nih perawat di Papua, terus dia udah dapat nih, udah selesai pelatihan, dia dapat 5 SKP misalnya. 5 SKP-nya itu langsung masuk ke dalam sistem Kementerian Kesehatan seperti mileage Garuda. Gitu. Jadi kalau dia misalnya dia butuh memenuhi, kalau tenaga kesehatan tuh 50 gitu ya, kalau spesialis 250. Si dokter tuh bisa lihat lah, aku udah mau 5 tahun ya, masih kurang, masih 200 nih. Jadi dia ikut pelatihan. Ikut pelatihan gitu. untuk meningkatkan itu tadi ya. Betul. Bu, kapan kira-kira kita kedokteran kita, pelayanan itu bisa maju, berkembang, warga kita tidak perlu 2 juta orang ke luar negeri untuk berobat, tapi dia percaya dengan rumah sakitnya sendiri, dengan dokternya sendiri. Ya. Jadi tentunya kita harus patuh ya, memenuhi semua disiplin profesi yang ada gitu ya. Contohnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Saya tanya nih sama teman saya, saya tanya kenapa sih kamu kok pergi ke luar negeri gitu ya. Apa emang dokter Indonesia tuh kurang pinter? Enggak, dokter Indonesia tuh diakui kok di dunia gitu loh. Dia bilang gini, Bu, kalau di Indonesia Bu, saya kalau nunggu dokternya lama, begitu ketemu pasien sebentar udah selesai. Kalau di luar negeri saya nunggunya sebentar karena antriannya jelas gitu, tapi ketemu dokternya lama. Yes, ngobrolnya bisa lama. Nah, konsultasinya bisa lama gitu loh. Nah ini adalah salah satu bagian dari ketidakpuasan pasien gitu loh. Kedua misalnya kemarin Pak Budi sempat bicara, yang ngerjain itu bukannya konsulen, ternyata senior. Itu kaget kan masyarakat. Wah, ternyata selama ini saya tuh di ininya sama senior, bukan ini. Dan itu memang common, udah memang terjadi. Makanya kita nggak mau. Lah, gimana junior diajarin sama senior? Kan senior belum selesai jadi spesialis, kan gitu. Nah, belum ini boleh juga, ya? Ya belum boleh dilepas, dia harus tetap di dalam pemantauannya konsulen gitu loh. Tapi konsulennya sibuk kemana-mana gitu kan. Habis itu anestesi, kemarin Pak Menteri juga menyampaikan gitu loh. Kalau di sini anestesi sebentar udah pindah lagi ke sini gitu. Nah, hal ini sebenarnya juga dipacu karena kurangnya dokter. Kurangnya dokter spesialis. Oleh karena itu maka kita juga bekerja sama dengan Dikti untuk mempercepat proses pembukaan lagi prodi-prodi spesialis supaya kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan dokter-dokter spesialis. Kan kalau lebih banyak tentunya satu dokter spesialis nggak usah sampai kerjanya tadi itu ya bisa sampai berapa puluh jam per jam, abis ini pindah ke sana gini kan pasiennya kan gitu. Nah pelayanan itu yang dilakukan karena kalau fasilitasnya ya menurut saya di Indonesia ini sekarang juga kan udah banyak yang diperbagusin gitu ya, udah diperbarui, alat-alat juga sudah oke. Bu, ada kemarin yang dikeluhkan oleh Pak Slamet itu soal lulusan dokter luar negeri. S1-nya di sini, S2-nya di mana gitu ya? Di Malaysia. Eropa, Amerika. Begitu nyampe di Turki misalnya, begitu nyampe sini dia belum bisa praktek. Terus karena tidak ada kampus di luar negeri yang diakui. Kampus kedokteran luar negeri yang diakui. Sementara di luar negeri kayak di Malaysia itu mengakui UI, mengakui Undip, Unpad segala macam itu gimana Bu? Memang begitu atau ada penjelasan yang lain? Enggak, jadi gini, jadi kan sebenarnya gini, itu banyak dokter-dokter kita yang dia sebenarnya bukannya tidak mampu tuh tidak mampu bersaing dengan yang lain, tetapi karena kuota di sini itu sedikit gitu ya untuk dokter spesialis, akhirnya dia pengen ngambil dokter spesialis, dia ambil di luar, dia dapat beasiswa di luar. Nah pas dia balik. Itu nggak dikasih, susah banget gitu, bisa bertahun-tahun. Mereka akhirnya frustasi, balik lagi. Ada yang cerita sama saya, Bu saya tuh sebenarnya kepengen banget mengabdi di Indonesia, tapi saya nungguin setahun 2 tahun, ternyata akhirnya nggak ada ini, ya udah saya balik aja keluar gitu kan, di sana juga dia udah dapat kerjaan gitu. Nah ini kan orang Indonesia, ya kan, yang pengen kembali. Kenapa kita nggak kasih dia, orang kita kurang dokter, kan gitu. Nah perkara nanti
bagaimana kualitasnya semua, kita itu punya komite adaptasi yang di dalamnya ada kolegium, ada KKI, ada pakar-pakar yang akan melihat dan ada dari Dikti. Kita akan melihat ini mereka asalnya dari mana, gitu loh. Universitasnya dari mana aja. Dan Dikti juga punya universitas yang recognize buat dia, yang dia akui gitu. Kalau ternyata tidak dia akui, itu biasanya kita juga akan mempending gitu ya, atau bisa datang. Dan bahkan kita melihat loh, mereka tuh tim komite itu logbooknya, mereka belajar apa aja gitu loh di luar negeri. Kalau ternyata mereka kemudian ada misalnya, di sana nggak ada demam berdarah gitu, mereka nggak belajar misalnya tropis gitu, ya karena bukan negara tropis, itu bisa ditambahkan ke mereka. Nah setelah itu mereka akan adaptasi di daerah-daerah. Pada saat adaptasi itu tidak lagi di fakultas, orang dia udah selesai. Sekolahnya dianggap udah layak, logbooknya udah cukup. Mereka adaptasi ditaruh oleh Kementerian Kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan gitu. Mereka digaji selama 2 tahun ini. Jadi kan mereka bisa hidup gitu. Nah setelah itu baru mereka dilepas untuk mereka dapat. Umumnya yang di daerah-daerah itu begitu udah selesai itu daerah tuh sampai ke Pak Menteri minta bisa nggak ini tetap di sini gitu loh. Loh iya orang dia butuh gitu ya kan. Dan mereka juga mau sekarang balik, banyak yang mau karena selama adaptasi mereka dibayar sama Kemkes gitu ya, dapat gaji di luar dari gaji jasa yang mereka dapat dari rumah sakit itu seperti itu. Dan mereka nggak disuruh, orang mereka di sana udah 5 tahun 10 tahun kerja gitu loh. Mereka mau balik ya kan kita rangkul gimana wes. Oke, cukup terang Mas ya? Sepertinya iya. Kapan-kapan harus ngobrol nih antara KKI dan IDI kali. Sama Menkes. Harus sering ngopi Bu. Iya. Karena ngopi itu menyelesaikan masalah. Gitu kita ya. jadi tuan rumah lah ya. Tapi kan maksudnya kita tidak saling meniadakan. Betul. Buat saya peran pengawasan itu harus dilakukan oleh semua pihak. Iya. Ya kan, Persis. semakin banyak yang ngawasin semakin bagus. Justru kita lebih senang kalau yang tugasnya regulator, ya dia konsisten regulator. Tugasnya pelaku profesi ya profesi saja. Jadi nggak dicampur aduk gitu Bu ya. Iya. Betul. Oke. Baik. Bu Ade terima kasih banyak waktunya. Luar biasa sekali kita dapat pencerahan. Jadi biar mudah-mudahan udah cerah ya. Udah cerah. Biar jadi sesuai podcastnya lah, iya, bikin terang kita gitu. bikin terang. Jadi kalau Ibu merasa gelap di rumah, Ibu bisa main kesini sini. Ya. Jadi kita memang tugasnya memang menerangkan. Karena Kementerian Penerangan udah nggak ada. Kita ambil alih Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Gaib dan teman-teman. Terima kasih dokter. Sobat Bikin Terang, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Gaib Martu Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam. Bu, terima kasih banyak Terima waktunya. Terima kasih Bu ya. Udah jelas. Udah jelas ya.